Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya yang membahas tentang soal teknik pengintegralan trigonometri dan aturan rantai atau chain rule. Sebelum saya memulai membahas, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Randi Edward Seranuan, Prodi Teknik Dirgantara dengan nomor induk mahasiswa dari 50076. Eh, saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih materi ini. Yang pertama, untuk teknik pengintegralan atau trigonometri, soal trigonometri adalah soal yang dianggap susah walaupun terlihat sederhana, karena proses penyelesaiannya sangat rumit. Akan tetapi setelah pemecahan masalahnya selesai, hasilnya sangat memuaskan. Untuk aturan rantai atau chain rule, alasan saya mengapa saya memilih materi ini, yang pertama, eee, soalnya mudah, akan tetapi dan juga penyelesaian sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi butuh ketelitian untuk penyelesaian soalnya. Baik, untuk sumbernya saya ambil, eee, dari buku Pulsa Problem-Set 7.3 dan buku Pulsa Problem-Set 12.6 nomor 7. Oke, saya langsung ke, eee soal nomor satu, integral sin pangkat 3 X dx. Nah, integral sin pangkat 3 X dx ini dapat saya sederhanakan menjadi integral sin kuadrat X dikalikan sin X dx. Setelah itu, saya menggunakan identitas trigonometri untuk mencari atau mensubstitusikan nilai dari sin kuadrat X menjadi 1 kurang cos kuadrat X ini menjadi integral 1 kurang cos kuadrat X dikalikan sin X dx. Setelah itu saya menemukan problem maker-nya adalah cos kuadrat X atau, problem maker-nya adalah cos X. Untuk mencari nilai dari, dx ini, saya harus turunkan terlebih dahulu nilai dari cos X menjadi min sin X dx. Setelah itu saya pindah ruaskan menjadi 1 per min sin X du. Nah, setelah itu saya langsung, substitusi masuk nilai dari dx ini ke persamaan ini menjadi, eee apa, integral 1 kurang cos kuadrat X dikalikan sin X dikalikan 1 per min sin X. Akan tetapi, pada proses ini tidak ada penyelesaian yang lebih lanjut atau tidak ada proses penyelesaian yang lebih mudah. Oleh karena itu, saya kalikan minus 1 dikalikan dengan persamaan integralnya menjadi minus integral 1 kurang cos kuadrat X minus sin X dikalikan dengan 1 per min sin X. Setelah ini prosesnya selesai atau lebih mudah sehingga min sin X dikalikan 1 per min sin X hasilnya 1. Pada proses ini hanya tersisa integral min 1, tambah integral cos kuadrat X. Nah, pada proses ini saya langsung, substitusi saja nilai cos-nya menjadi U, sehingga persamaan menjadi integral 1 tambah, integral U kuadrat. Setelah saya, dapat nilai dari ini, saya langsung, integralkan saja dari min 1 menjadi U minus U plus 1/3 U pangkat 3 tambah C. Setelah itu, langsung saja, substitusikan nilai U-nya menjadi cos X dan hasil akhirnya adalah min cos X tambah 1/3 cos pangkat 3 X tambah C. Dan ini adalah hasil akhirnya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa integral dari sin pangkat 3 X dx adalah min cos X tambah 1/3 cos pangkat 3 X tambah C. Lanjut ke, eee, soal berikut, untuk aturan rantai. Tentukan turunan W terhadap T di mana W sama dengan X kuadrat dikalikan Y, dan X sama dengan S dikalikan T, serta Y sama dengan S minus T. Baik, rumus turunan W terhadap T adalah turunan W terhadap X dikalikan turunan X terhadap T, dijumlahkan dengan turunan W terhadap Y, dan dikalikan dengan turunan Y terhadap T. Tapi sebelum kita mencari nilai ini, kita harus mencari dulu nilai dari turunan W terhadap X, turunan W terhadap Y, dan turunan X terhadap T, serta turunan Y terhadap T. Di sini bentuk awalnya adalah W sama dengan X kuadrat Y, sehingga jika diturunkan terhadap X, nilai menjadi 2XY. Sama halnya dengan pertama, proses kedua juga melakukan proses yang sama, di mana turunan W terhadap Y yang bentuk awalnya W sama dengan X kuadrat Y. Setelah diturunkan terhadap Y, nilainya menjadi X kuadrat. Untuk, turunan X terhadap T yang bentuk awalnya S dikalikan dengan T, setelah diturunkan terhadap T, nilainya menjadi S. Sebenarnya S dikalikan 1, akan tetapi nilai satunya tidak dituliskan. Dan yang terakhir turunan Y terhadap T yang bentuk awalnya Y sama dengan S minus T. Di sini turunannya menjadi minus 1. Oh,
ada kesalahan. Oke, minus 1. Lanjut ke penyelesaiannya, eee, langsung kita substitusikan nilai dari turunan Y terhadap X, yaitu 2XY, turunan X terhadap T nilainya itu S, turunan Y terhadap Y, X kuadrat, dan minus 1. Setelah itu kita kalikan saja 2S, dan kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan ini menjadi 2S dikalikan dengan ST nilai dari X, dikalikan dengan S minus T nilai dari Y, dikurangi nilai dari X kuadrat, yaitu, ST dikuadratkan. Setelah itu kita tinggal proses saja perkalian antara ST dikalikan dengan S minus T menjadi 2S dikali S kuadrat T dikurangi ST kuadrat, dikurangi dengan ST kuadrat menjadi S kuadrat dikalikan T kuadrat. Setelah itu kita kalikan masuk saja 2S menjadi 2S pangkat 3T dikurangi 2S pangkat 2 T pangkat 2 dikurangi dengan S kuadrat T kuadrat. Pada persamaan ini kita dapat hasil finalnya menjadi 2S pangkat 3T, di mana 2S kuadrat dan T kuadrat ini dijumlahkan tapi hasilnya minus atau minus 2S kuadrat T kuadrat dikurangi lagi dengan S kuadrat T kuadrat yang hasilnya adalah 2S pangkat 3T dan minus 3 S kuadrat T kuadrat. Baik, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa turunan Y terhadap T dari Y sama dengan X kuadrat, Y, X sama dengan ST, dan Y sama dengan X minus T adalah 2S pangkat 3T dikurangi 3S kuadrat T kuadrat. Baik, sekian dari saya. Do your best on every situation and under any circumstances and success will surely come later. Terima kasih dan sampai jumpa.